bagaimana menurut ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang satu tugasan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling itu. Oi, Zulkifli Hasan, kerja. Jangan urusin anakmu saja, nanti ada waktunya. Ditulis oleh Rahmatika dari siwar.com. Ceritanya, Sabtu kemarin Zulkifli Hasan meninjau pasar murah yang diadakan Partai Amanat Nasional di Lampung. Iya, ini acara partai ya, bukan acara dalam konteks dia sebagai Menteri Perdagangan. Nah, kemudian dia ngobrol nih dengan ibu-ibu yang ada di sana. Ibu-ibu di sini diundang, ada minyak kita murah. Disuruh beli, tanya Zulkifli ke warga. 10.000 2 liter, jawab para ibu-ibu. Udah bawa uangnya? Tanya Zulhas. Bawa, teriak para ibu-ibu itu. Uangnya gak usah, dikantongin aja. 10.000 yang nanggung Putri. Kasih uangnya, nanti pilih Putri, ada deh ginian 2 bulan sekali. Jelas Zulkifli disambut tawa hadirin. Nah, mungkin berita ini karena ya memang dimuat di banyak media, sampailah ke telinga Presiden Joko Widodo hingga akhirnya keluarlah pemberitaan kalau Presiden marah dan berstatement seperti ini. Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu. Tugas dari saya itu. Well, sebelumnya menjelang 2024 dan segala pil-pilan ini, ya pileg, pilkada, pilpres, memang rentan sekali adanya konflik of interest, terutama antara mereka yang saat ini memegang jabatan penting dan juga merupakan orang partai atau namanya masuk sebagai kandidat. Mereka memanfaatkan betul momen ini itu sebagai wadah jualan. Lah lihat saja itu, mulai Erick Thohir, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, ya rata-rata polanya nih sama. Zulkifli Hasan mungkin memang gak akan masuk ke bursa capres. Ya dia tahulah, gak ada juga yang mau mengusung dia, paling nanti dia maju di legislatif lagi. Nah tapi putrinya ini yang tampaknya sedang dia siapkan sampai-sampai dia repot loh promosi putrinya kalau menang bakal sering ada pasar murah seperti ini. Iya, putri anaknya Zulhas ini direncanakan maju sebagai calon legislatif PAN Dapil Lampung 1. Meski pileg kayaknya masih lama, ya kita tahulah. Mulai sekarang sudah pada mulai promosi, bahkan dengar-dengar Rashid Rajasa, anak Hatta Rajasa, balihonya sudah mulai marak dipromosikan persiapan nyalek dari Dapil Jawa Barat. Ada yang sudah pernah lihat? Ya, sebetulnya Zulhas ini nggak 100% salah, dia memang hadir dalam konteks acara partai. Cuma ya kalau orang Jawa bilang mah, ngono mung ojo ngono-ngono nemen lah. Sudah waktu baru dilantik berlagak kaget harga-harga naik, sekarang bikin ulah lagi. Pantes kan kalau Pak Presiden gemes, Boya fokus dengan tugasnya. Gini loh, kalau sampean sebagai Mendak berhasil menstabilkan harga-harga di pasar, maka harga kebutuhan pokok masyarakat akan terkontrol. Masyarakat di dapil anak Anda kelak nggak butuh pasar murah, semisal harga ini bisa dikontrol. Dan dana anak Anda yang buat pasar murah itu mungkin bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih bermanfaat jangka panjang ataupun menyentuh kalangan yang lebih luas. Minyak ini kan habis digoreng ya sudah habis. Lah coba kalau misal dana buat operasi pasarnya bisa dibuat bangun RPTRA di Lampung. Menurunkan angka stunting, meningkatkan daya saing UMKM dan sebagainya kan lebih bermanfaat kan ya? Lagian terdengar ironis, kalau partai bisa mengumpulkan banyak minyak kemudian terus-terusan bikin pasar murah. Lah apa jatuhnya bukan ada kecenderungan menimbun? Dapat dari mana nih barangnya? Kalau barang kemudian disimpan untuk dibagi-bagikan begitu, apa tidak rakyat jadi susah mendapatkan barang dan akhirnya harga jadi mahal? Udahlah Pak Zulhas, fokus dulu kerja. Kalau kerjamu jadi mendak bagus, anakmu akan ketiban enaknya juga kok. Bagaimana kalau menurut Anda?
PKS dan Demokrat galau, apakah 2024 penentuannya? Ditulis oleh Jevan dari siwar.com. Partai Keadilan Sejahtera lagi galau akhir-akhir ini. Berita tentang penelpan dana umat oleh petinggi ACT dan dikaitkannya dengan PKS membuat PKS semakin terkucilkan. Lalu cita-cita luhur PKS yaitu menjadikan Anies sebagai capres sepertinya sulit terwujud. Aturan presidensial threshold 20% menjadi tembok yang menghalangi tujuan itu. Padahal kalau kita lihat kembali saat undang-undang itu dibuat, PKS justru termasuk partai yang menyetujui aturan itu. Jadi kenapa baru sekarang menggugat? Apakah gugatan ke MK adalah untuk bisa memuluskan langkah itu? Silahkan komen. Saat ini hampir semua partai di parlemen dirangkul oleh Jokowi untuk masuk kabinet kecuali PKS dan tentunya Demokrat. Berbagai manuver politik sudah dilakukan oleh berbagai partai politik yang mempunyai suara, terkecuali PDIP yang masih wait and see. Tapi sikap PDIP wajar karena faktor pemegang suara terbanyak di parlemen dan pemenang pemilu membuat mereka bisa mengambil langkah akhir. Selain PKS, Demokrat, setali tiga uang, PDIP dan Golkar juga sudah jauh-jauh hari menolak bekerja sama. Maka jadilah PKS dan Demokrat berdua dalam kesendirian. Kalau kata orang sama-sama jomblo. Dinamika politik memang terus berjalan dan masih ada waktu 1 tahun lebih hingga 2024 sehingga apapun masih bisa terjadi. Namun sepertinya sulit bagi PKS dan Demokrat untuk keluar dari jalan buntu ini. Bagaimana dengan Anies? Tentu AB semakin kicap. Jika melihat situasi politik saat ini, Anies tampaknya harus menyadari politik identitas yang menjadikannya gubernur justru menjadi blunder. Partai-partai politik tentu sudah menghitung dari jauh-jauh hari untuk ruginya jika nekat mengusung AB untuk menjadi presiden. Biaya kampanye pemilu itu besar. Selain itu, cara-cara AB untuk menarik simpati tidak mendongkrak rating surveinya di masyarakat. Malah, dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai lembaga polling, popularitasnya kesalip oleh tokoh-tokoh lain. Demokrat dan PKS juga sama, mayoritas masyarakat masih trauma dengan duo kepemimpinan selama 2 periode SBY memerintah. Deretan kasus korupsi yang menerpa para petingginya sudah membuat partai-partai tersebut dicap jelek oleh masyarakat. Perolehan PKS di 2019 yang melonjak sebenarnya hanya karena faktor Prabowo yang adalah lawan Jokowi pada kontestasi itu. Jadi, ada berbagai macam faktor berbeda yang membuat PKS dan Demokrat ditinggalkan oleh pemiliknya, ya kecuali pendukung fanatik kedua partai ini. Maka 2024 adalah penentuannya, apakah PKS dan Demokrat akan punah atau survive? Nah, balik lagi dengan AB,